أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam syahral maghfirah syahral mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat berjamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Di samping itu adalah nikmat yang paling besar adalah nikmat keimanan dan juga keistiqomahan dalam keimanan tersebut. Berbicara tentang nikmat, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam bahwa ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tidak bersyukur atas dua nikmat tersebut. Bahkan kebanyakan manusia tidak tahu bahwa nikmat itu adalah nikmat terbesar. Kata Imam Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam, an'ama 'alaika nikmatul ijad wasani nikmatul imdad. Yang pertama adalah nikmatnya penciptaan. Jadi jarang sekali kita mensyukuri nikmat penciptaan ini. Ketika Allah pertama kali menciptakan kita sebagai manusia, mohon maaf, sebetulnya kita dengan hewan itu sama, yaitu sama-sama ciptaan Allah dan sama-sama tidak memilih untuk apa kita diciptakan. Yang kedua adalah nikmatul imdad, nikmat pengurusan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tidak dibiarkan begitu saja, tetapi Allah mengurus kita. Kita tidak pernah menghitung berapa kali detak jantung kita, berapa kali jantung kita memompa darah agar selama kita hidup kita masih bernapas. Dan berapa kali Allah Subhanahu wa taala mengedipkan mata kita. Itu adalah nikmat terbesar, nikmat penciptaan dan nikmat pengurusan. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah kepada baginda alam habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sedang jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita berada di malam yang ke-9 ya, atau ada sebagian mungkin yang ke-10. Alhamdulillah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan yang penuh dengan berkah ini. Bulan yang penuh dengan maghfirah ini yaitu bulan Ramadan. Sejak dari Rajab, kemudian Sya'ban, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan Allah menyampaikan usia kita di bulan Ramadan ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tentunya ini nikmat yang sangat besar bagi kita, orang yang beriman. Kemudian pertanyaannya, Bapak Ibu yang hadir di masjid ini, bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman untuk mensyukuri nikmat tersebut, yaitu nikmat diberikannya umur, diberikannya usia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Hal yang pertama dan hal yang utama adalah menumbuhkan di dalam diri kita, di dalam hati kita perasaan penting akan bulan Ramadan ini.
Sekali lagi, hal yang pertama adalah menumbuhkan di dalam diri kita bahwa Ramadan ini adalah penting bagi kita. Contoh sederhana saja di dalam kehidupan kita, ketika kita menerima informasi bahwa rumah kita atau tempat kita atau masjid kita akan kedatangan tamu penting, contohnya Pak Gubernur mau datang ke sini, mau datang ke masjid ini, pasti sebulan atau 2 pekan sebelum kedatangan beliau kita mempersiapkan sebaik mungkin. Kalau bahasa Sunda mah pak pikok mungkin ya. Kita siapkan penyambutan yang menarik, kita siapkan hidangan yang terbaik, dan kita siapkan mungkin kalau mau nginep, kita siapkan kamar terbaik, seperti itu. Begitu juga dengan Ramadan Bapak Ibu. Ketika kita menganggap penting Ramadan itu, maka kita juga akan menyambutnya dengan semangat, dan kita tidak akan menyia-nyiakan Ramadan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Maka jadikanlah Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik untuk kita. Karena kita tidak tahu Bapak Ibu, Ramadan yang akan datang kita masih hidup atau tidak. Ramadan yang akan datang Allah masih memberikan waktu kepada kita atau tidak. Makanya jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang paling penting bagi kita. Kemudian yang kedua, setelah kita merasa penting akan datangnya Ramadan, yang kedua adalah banyaklah berdoa di bulan ini. Yang pertama, meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, sehat zahir dan sehat batin, sehat jasmani dan sehat rohani. Karena banyak saudara kita di luar sana, mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan, namun Allah uji dengan sakit. Mungkin ada saudara-saudara kita juga yang sakit. Dan yang kedua, memohon kepada Allah, berdoa agar dicukupkan rezeki kita, terkhusus di bulan Ramadan ini. Agar apa? Agar ketika bulan Ramadan ini datang, kita fokus beribadah dan tidak terlalu memikirkan urusan dunia. Walaupun sejatinya bekerja juga itu adalah suatu ibadah. Dan yang ketiga, setelah penting, kemudian berdoa, yang ketiga kita berbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap kita pasti mempunyai dosa. Setiap kita pasti pernah berbuat maksiat. Dosa yang kecil maupun yang besar, dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Nabi bersabda, kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam pasti mempunyai dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang mempunyai dosa itu adalah orang yang kembali, orang yang bertaubat, meminta ampun kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Kata Allah di dalam hadis qudsinya, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hambaku, kalian berbuat dosa di malam dan siang hari, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian, fastaghfiruni aghfiru lakum, maka minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni. Maka Bapak Ibu, jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan momentum Ramadan kali ini adalah untuk kita bisa benar-benar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu Ramadan yang akan datang, kita masih hidup atau tidak. Dan terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menolong kita. Allah menolong kita agar kita istiqomah dalam ketaatan, agar kita bisa istiqomah sholat tarawih, istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah bersedekah lebih dari selain bulan Ramadan. Kalau selain bulan Ramadan kita sedekah 1 juta, maka tingkatkanlah di bulan Ramadan ini. Karena amal sunnah menjadi wajib, pahalanya menjadi wajib, kemudian pahala wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya bagi para hadirin jamaah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan mulai dari tanggal pertama sampai barusan, mudah-mudahan Allah terima ibadah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.